pertama, ada poin pertama yaitu membersihkan saringan udara. Ini adalah saringan udara ganti bila sudah kotor berlebihan. Jadi jika saringan udara ini sudah kotor, silahkan untuk diganti. Kotornya itu sudah membandel banget, kotor berlebihan. Nah, ini bagian depannya, ini bagian belakang. Kalau misalkan kotornya ini masih bisa diatasi, masih bisa dibersihkan, maka semprot dengan menggunakan udara atau tekanan dari arah belakang. Nah, ini posisi belakang disemprot dengan arah udara. Jadi disemprot bagian-bagian ininya, saringan udaranya semprot menggunakan apa? Menggunakan kompresor bisa, menggunakan blower bertekanan yang lebih tinggi juga bisa. Nah, selanjutnya disemprot sampai debunya itu hilang, seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, untuk poin kedua ada periksa oli mesin, periksa jumlah oli, viskositas oli. Jadi oli itu diperiksa, kita tes karena namanya untuk mengetes oli itu colok-colok. Nanti diambil, dilihat apakah olinya masih penuh sesuai standar atau sudah berkurang. Nah, jika seandainya olinya itu berkurang, maka kita harus menambahkan oli atau mengganti olinya juga bisa. Seperti itu. Ganti oli dengan jumlah dan kualitas sesuai rekomendasi pabrik. Jadi di sana ada rekomendasinya sesuai standarnya. Olinya harus diganti sesuai dengan yang ada di kapasitasnya itu. Periksa baterai atau bisa dikenal sama kita itu aki ya. Memeriksa dan membersihkan terminal baterai. Kita periksa, bersihkan apakah baterainya ini masih dalam keadaan penuh atau sudah berkurang. Jadi kita harus bersihkan dulu, periksa. Biasanya memeriksa baterai itu bisa menggunakan ampermeter, multimeter juga, ampermeter atau voltmeter bisa. Nah, jika baterainya berkurang, kita isi baterai sampai kapasitasnya penuh. Periksa jumlah air pada proses coil. Nah, kita periksa tutupnya, jumlah airnya, ini kadar airnya berkurang atau masih dalam kadar standar. Kalau misalkan emang jumlah airnya itu tidak maksimal, kurang segini, kita harus menambahkan air. Seperti itu sampai jumlah standar yang diharuskan, jangan sampai berlebihan sehingga menyebabkan lumer. Untuk selanjutnya tes air radiator yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Jambar. Selanjutnya ada tes air radiator. Bila air berminyak, kemungkinan terdapat kebocoran oli ke sistem pendingin yang disebabkan gasket kepala silinder rusak, korosi kepala silinder melengkung karena overheating. Biasanya air radiator ini tercampur oleh oli. Tes radiator, pompa sampai tekanan 1,1 kg per cm persegi. Cek kebocoran pada radiator dan bagian sistem pendingin lainnya. Tes tutup radiator, pompa sampai tutup radiator terbuka, spesifikasi 0,75 sampai 1,5 kg per cm persegi, limit 0,6 kg per cm persegi. Selanjutnya pemeriksaan V-belt. Pemeriksaan V-belt dengan cara tekanan 10 kg maka difleksi 7 sampai 10 mm. Kendorkan baut pengikat, geser alternator sampai tegangan tepat tekankan baut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosa. Selanjutnya ada pemeriksaan dengan tali kipas tipe multi-V. Jadi multi-V ini adalah tipe dari V-belt itu sendiri. Untuk pemeriksaan posisi V-belt di multi-V terhadap koi, biasanya lihat dari tingkat keretakan dari V-belt itu sendiri. Apabila tingkat keretakan itu sudah tidak baik, maka V-belt harus diganti. Lalu ada menyetel batu dengan rocker arm. Untuk atop sendiri, standar celahnya ada celah in dan out. Untuk celah in di antara 0,20 mm dan celah X 0,30 mm. Untuk pengecekannya sendiri menggunakan filler gauge. Langkah-langkahnya itu yang pertama putar power single sampai top silinder ke posisi di atas.
top silinder 1. Lalu cek celah katup dengan menggunakan filler gauge. Silinder 1 katup in dan X sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Silinder 2 katup dan in dan silinder 3 katup X. Nah, bila mana posisinya celahnya tidak sesuai spesifikasi secara celah satu, setel lagi hingga celah tersebut disesuaikan. Nah, untuk alatnya sendiri ada omin, filler gauge dan uji 12. Yang terakhir, putar power sampel hingga posisi 360 derajat, lalu cek dan setel katup yang belum di setel saat silinder 1. Lalu memeriksa katup tanpa rotor arm. Jadi pemeriksaan ini dilakukan tanpa menyetel rotor armnya. Yang pertama, putar power sampel sampai top silinder 1 atau posisi top. Lalu untuk posisi top sendiri didapatkan dari posisi katupnya bergerak bebas atau kita diam ya. Lalu cek celah katup dengan filler gauge. Silinder 1 katup in dan X sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Silinder 2 katup in dan silinder 3 katup X. Bila mana tidak sesuai dengan spesifikasi, setel kembali dengan sesuai dengan menambah sim atau pelan tipis, atau bila tidak sesuai diganti. Yang terakhir, putar power sampel hingga 360 derajat atau top silinder 4. Cek katup yang belum terperiksa saat top silinder 1. Yang terakhir ada memeriksa dan menyetel busi. Untuk cara penyetelan busi sendiri atau memeriksa kondisi busi, langkah ini pertama melepas busi, lalu mengecek kondisi dari busi apakah masih dalam keadaan baik atau kotor. Biasanya ada kerak dari busi tersebut yang meninggal. Nah, untuk normal sendiri tidak ada kerak atau kotoran. Nah, untuk ini oil cooling berarti pada busi tersebut ada oli yang menempel, ada deposit, ada cacat atau kerak yang menempel pada busi. Langkah yang dilakukan adalah setel celah sesuai dengan spesifikasinya. Selanjutnya ada periksa kapal tekanan tinggi. Untuk langkah-langkahnya yang pertama itu siapkan multimeter, kemudian setel pada posisi ohmmeter dengan skala kali 1K atau kalibrasi alat. Kemudian ukur kabel dengan menempelkan colok ukur pada ujung kabel. Kemudian yang ketiga batas max setiap kabel 25K ohm. Contohnya seperti di gambar. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan fungsi advancer atau pemeriksaan sentrifugal advancer. Pada saat mesin mati, putar rotor searah jam-jam dan lepas. Rotor harus kembali ke posisi semula. Rotor tidak boleh lepas. Kemudian pada saat mesin hidup, hidupkan mesin, kemudian lepaskan selang paku. Saat putaran mesin bertambah, maka saat pengapian akan maju sepanjang dengan putaran mesin. Untuk pemeriksaan advancer, langkahnya itu pertama hidupkan mesin, tekan pedal gas, maka autan selektor harus berubah-ubah sesuai pembukaan petugas. Kemudian selanjutnya ada menyetel platina. Yang pertama itu cek kondisi platina dari keharusan maupun kontak yang tidak tepat. Kemudian perbaiki atau ganti bila platina sudah halus. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, putar power sampel sampai ruby block posisi terendah. Kemudian yang kedua, kendalikan skru pengikat platina. Yang ketiga, sisipkan filler gauge 0,45 mm di antara ruby block dengan lembah 0. Yang keempat, bila celah tidak tepat, geser platina menggunakan OIN pada tempat penyetelan sampai depan. Yang kelima, kerjakan skru pengikat platina. Selanjutnya ada menyetel sudut bel. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, pasang bel tester seperti gambar, yaitu kabel sensor mendapat pin, coil atau terminal distributor dan kabel yang lain mendapatkan massa. Kemudian juga putar selektor pada posisi wheel. Hidupkan mesin, bacalah besar sudut wheel. Untuk spesifikasi mesin tersebut 4 silinder 50 sampai 54 derajat. Bila sudut terlalu besar, berarti celah platina terlalu kecil dan sebaliknya. Lakukan penyetelan seperti menyetel platina. Selanjutnya akan dibacakan oleh yang Yang selanjutnya ada untuk menyetel saat pengapian. Yang pertama, langkah kerja hidupkan mesin pada putaran idle 300 rpm. Pasang timing tester pada kabel khusus silinder 1 atau silinder 4. Arahkan sinar timing tester ke tanda pengapian puli atau flywheel saat pengapian 8 derajat sebelum TMA. Yang keempat, selanjutnya ada bila saat pengapian tidak tepat, maka kendalikan baut pengikat distributor. Geser distributor
distributor sampai saat pengambilan kencangkan baru mengikat distributor. Selanjutnya ada menyetel saat pengambilan. Yang pertama adalah hidupkan mesin pada putaran idle. Yang kedua, lepas vakum yang dekat distributor dan tutup ujungnya. Yang ketiga ada pasang timing tester pada kabel tegangan tinggi silinder 1, arahkan sinarnya ke cooling. Ini contohnya saat pengambilan vakum dilepas 3-7 derajat sebelum TMA. Terus ada gambar yang kedua yaitu pasang selang vakum saat pengambilan 19-15 derajat sebelum TMA. Ada menyetel saat pengambilan mesin FVI. Yang pertama yaitu hidupkan mesin pada putaran idle. Yang kedua, hubungkan terminal E1 dengan TE1 pada kotak diagnosis. Pasang timing tester pada kabel busi silinder 1 dan arahkan sinarnya pada cooling. Ini ada gambar contohnya. Yang pertama saat pengambilan 10 derajat sebelum TMA. Yang kedua ada cabut kabel E1 dengan TE1 saat pengambilan 14-19 derajat sebelum TMA. Akan dilanjutkan saudara. Baik, untuk proses selanjutnya yaitu menyetel campuran bahan bakar dan tekanan idle. Yang pertama, hidupkan mesin sampai temperatur kerja normal. Selanjutnya, putar sekut IMAS sampai toilet putaran maksimal. Nah, lalu selanjutnya setel putaran idle mesin ke 7000 fpm. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi pada saat sekut penyetelan pada putaran idle. Nah, ini adalah posisi ketika sekut penyetelan campuran idle. Lalu untuk selanjutnya menyetel putaran idle mesin EFI. Yang pertama yaitu langkahnya hidupkan mesin sampai temperatur kerja normal. Lalu selanjutnya pasang tensiometer. Selanjutnya setel putaran idle mesin pada sekut penyetel menggunakan obeng minus. Nah, seperti ini gambar penyetelan menggunakan obeng minus. Oke, sekian pembahasan tentang penggunaan mesin bensin. Mohon maaf apabila ada kesalahan.